Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deska Hasan Pratama. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peramalan bisnis, kunci keberhasilan perusahaan. Kemampuan untuk meramalkan tren, permintaan, dan perubahan pasar adalah kunci keberhasilan bagi setiap perusahaan modern. Peramalan membantu organisasi mengantisipasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Definisi dan konsep dasar peramalan. Yang pertama ada definisi. Peramalan adalah proses memperkirakan kondisi masa depan berdasarkan data historis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan: mengidentifikasi tren, pola, dan potensi perubahan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, manfaat: memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan cepat, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan probabilitas. Metode peramalan yaitu kualitatif, pendekatan berbasis opini dan penilaian ahli seperti survei, konsumen, dan panel pakar. Lalu kuantitatif, pendekatan berbasis data historis dan model matematis seperti analisis deret waktu yang regresi. Lalu selanjutnya ada kombinasi, menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk meningkatkan akurasi peramalan. Selanjutnya, proses peramalan, identifikasi kebutuhan, menentukan tujuan peramalan dan variabel yang relevan. Yang kedua, pengumpulan data, mengumpulkan data historis yang akurat dan relevan. Yang ketiga, pemilihan metode, memilih metode peramalan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi, yang pertama, kualitas data, kelengkapan, konsistensi, dan keakuratan data historis. Yang kedua, kompleksitas sistem. Semakin kompleks sistem, semakin sulit melakukan peramalan. Yang ketiga, stabilitas lingkungan. Perubahan yang cepat dan tidak terduga dapat mengurangi akurasi. Yang keempat, pengalaman peramal. Kemampuan, pemahaman, dan intuisi peramal sangat dipengaruhi. Aplikasi peramalan, perencanaan produksi, memprediksi permintaan produksi dan mengoptimalkan kapasitas produksi. Lalu pengolahan keuangan, memperkirakan arus kas, anggaran, dan kebutuhan modal kerja. Yang ketiga, manajemen persediaan, memperkirakan kebutuhan bahan baku dan mengatur tingkat persediaan. Yang keempat, perencanaan SDM, memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dan mengatur pola rekrutmen. Lalu tantangan dan keterbatasan pengalaman. Yang pertama, kompleksitas lingkungan mempengaruhi perubahan faktor eksternal yang sulit diprediksi. Yang kedua, keterbatasan data, kesulitan mengumpulkan data yang akurat dan relevan. Yang ketiga, subjektivitas peramal, potensi bias yang preferensi pribadi peramal. Kesimpulan, peramalan memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan strategis dan menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Namun, proses peramalan harus dikelola dengan hati-hati, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dan mengatasi tantangan yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.